terkait dengan informasi yang dicuri dengan jin gitu. Tapi kalau dengan kondisi sekarang, itu firasat itu jadinya seperti apa Pak Ustadz ya, kalau yang kita namakan firasat itu? Baik. Ya. Jadi kalau firasat itu berbeda dengan berita yang semacam itu. Kalau firasat itu istilahnya tergantung orangnya. Jadi kalau orangnya itu senantiasa baca Al-Quran, orang senantiasa itu dekat kepada Allah, rajin beribadah, maka itu adalah firasat orang beriman. Nah, firasat orang beriman ini justru yang itu yang benar. Jadi ada yang benar, ya. Seseorang yang biasa terlatih mendekatkan dirinya kepada Allah, meningkatkan kualitas ibadahnya, maka orang itu cenderung memiliki firasat, tapi firasat yang sudah dipengaruhi oleh wahyu, nilai-nilai kebenaran. Imam Al-Karmani, ini salah seorang murid dari Abu Sufyan As-Sauri dulu, beliau mengatakan, barang siapa yang memakmurkan dirinya dengan zahir, dengan ittiba sunnah, ya, secara batin dengan muraqabah, merasa diri diawasi oleh Allah, menjaga dirinya dari syahwat, menundukkan dirinya dari keharaman, hal-hal yang diharamkan, membiasakan dirinya dari mengkonsumsi makanan yang halal, jadi yang halal saja yang dia makan, maka firasatnya bisa jadi adalah kebenaran, tidak akan keliru. Ini dalam kitab Ighasatul Lahfan. Kemudian ada juga ya keterangan dari Nabi, hadis riwayat Imam Tirmizi yang mengatakan, ya, ittaqillaha haitsu ma kunta wa bi sayyi'atil hasanata tamhuha wa khilqin nasa bi khuluqin hasanin. Bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada, dan ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan yang baik, niscaya itu akan menjadi penghapus kesalahan-kesalahan dari perbuatan buruk yang terjadi sebelumnya, dan pergaulilah manusia dengan pergaulan yang baik. Katakan oleh Abdullah Nasih Al-Ulwan dalam kitab Tarbiyah Ruhiyah, orang yang bisa, ya, menyadari dirinya dimanapun berada untuk senantiasa bertakwa kepada Allah, dan bisa selalu mengkoreksi dirinya dengan menyadari ketika ada kekeliruan, dia perbaiki, dan dia menjaga pergaulan dengan pergaulan yang baik. Orang yang seperti ini pula lah yang bisa punya firasat yang baik, seperti firasatnya orang-orang mukmin. Itu makanya dikatakan ittaqu firasatal mukmin. Hati-hatilah kalian terhadap firasatnya orang mukmin. Karena firasatnya orang mukmin cenderung berisi kebenaran. Itu karena tadi latar belakangnya orangnya biasa beribadah, biasa mendekatkan diri kepada Allah, biasa berintrospeksi diri, biasa bergaul dengan pergaulan yang baik. Kalau ada bisikan hati, firasat itu kan ada bisikan hati. Kalau ada bisikan hati dari orang-orang yang selalu berbuat maksiat, dia berbuat dosa, itu pasti kebatilan. Itu pasti hal-hal yang tidak baik, ya, itu pasti sumbernya setan. Tapi kalau orang itu sering sholat tahajud, sering bangun tengah malam, memohon kepada Allah, dia beribadah, dia mendekatkan dirinya kepada Allah, lalu dia punya bisikan hatinya insya Allah itulah yang bernilai wahyu. Walaupun tidak bersifat langsung kayak Nabi dapat wahyu, itu begitu. Tapi dia dapatnya seperti dalam bisikan hati. Ya, firasat atau bisikan hati orang mukmin bisa begitu. Nah, itu karena tergantung kebiasaan kita. Jadi bisikan hati kita, kalau kita selama ini cenderung kepada amalan-amalan yang baik, amal saleh, sering bertaubat, sering bersikap mengintrospeksi diri, maka insya Allah itu adalah bisikan hati yang positif. Meskipun kadang-kadang begini, jangan kita dikendalikan oleh bisikan hati itu sendiri. Biarkanlah itu menjadi kehati-hatian untuk diri kita. Karena kalau kita sampaikan kepada orang lain, kalau benar orang lain jadi percaya sama kita. Kalau salah orang lain bisa jadi tidak percaya sama kita. Yang percaya, kalau itu sering terjadi, akan berlebihan mempercayai kita, sehingga secara tidak langsung nanti kalau ada apa-apa, dia selalu ingin bertanya sama kita. Lama-kelamaan dia seperti mengkultuskan kita, menuhankan kita. Itu bahayanya. Sebaliknya, kalau kita sampaikan itu adalah hal yang ternyata keliru yang disampaikan, ya, mereka tidak percaya lagi sama kita, bukan saja
tidak percaya kita sebagai sumber kebenaran, tapi nggak percaya sama omongan kita yang lain, padahal omongan kita yang lain ada yang benar, yang tidak terkait langsung dengan persoalan yang dulu pernah disampaikannya. Jadi gitu. Jadi hati-hati juga. Biarkanlah bisikan hati itu menjadi milik kita sendiri. Dan kalau sudah terjadi, boleh kita cerita sama orang. Saya tadi berfirasat begini. Ternyata benar. Ini begini. Itu boleh. Jangan sampai yang terjadi adalah kita punya firasat, sampaikan kepada orang lain. Lalu orang lain itu melakukan sesuatu seperti firasat kita. Oh, kalau gitu saya harus hati-hati dong. Kalau firasatnya bakal jadi gempa, saya harus umpet ini, saya harus taruh di sini, di sini. Dan ternyata gempa terjadi misalnya. Hati-hati, itu bisa berbahaya itu. Nah, jadi jangan sampai firasat itu kita sampaikan kepada orang lain, yang orang lain akan bisa salah persepsi. Yang benar salah persepsi bisa membuat kita diposisikan sebagai sumber kebenaran, jadi Tuhan. Sementara yang keliru dan salah bisa membuat kita salah dengan tidak adil. Semua yang dari kita dianggap salah. Itu akhirnya begitu. Saya kira itu barangkali. Ini sharing aja, kalau kita mau melakukan pengeboran gitu, air itu sebelumnya kan ya kita lakukan kajian dulu segala macam, tapi sebelum melakukan kajian kita lakukan survei yang di awal gitu. Nah itu kalau suka ada orang bertanya, gimana nih potensi airnya nih? Wah di sini besar. Nah ini saya ngelihat kalau kita udah bilang besar dan kejadian besar, wah itu langsung wah itu orang hebat, wah ini segala macam dipuji, wah udah kesannya kayak orang itu udah berlebih-lebihan gitu. Nah, itu yang bahayanya di situ. Nah, Sehingga akhirnya yang saya informasikan itu ke tim saya itu, ke teman-teman, jangan sekali-kali bilang potensi, walaupun kadang-kadang memang dengan pengalaman yang kita sudah banyak gitu, kita kadang-kadang memang bisa melihat lah kalau ini memang potensinya besar, dan insya Allah ya alhamdulillah selalu besar. Oh ini potensinya kecil ya gitu, terkadang jadi kecil gitu. Tapi saya melarang tim saya untuk bilang seperti itu. Ya kita hanya bisa tahu sampai kita bor nanti gitu aja. Betul itu kalimat yang lebih baik ya. Iya. Nah terus satu lagi nih Pak Ustadz, tadi terkait dengan masalah penyair tadi, kan penyair ini kan lebih banyak tadi yang ayat yang menjelaskan penyair yang buruknya gitu ya, sedangkan ditutup dengan penyair yang baik gitu ya. Nah tapi sekarang dengan kondisi sekarang, pekerjaan sebagai seorang penyair, ya walaupun tadi udah disampaikan Pak Ustadz bahwa yang memang sudah didasari Islam segala macam, tapi apakah pekerjaan penyair itu sebenarnya agak-agak riskan juga gitu kalau kita nggak kuat imannya gitu, atau bagaimana menurut Pak Ustadz? Ya, saya kira betul. Kalau kita jadi penyair itu berpotensi kan kita mengawang-awang itu, sering merenung, sering berpikir sendirian. Dan biasanya para penyair itu harus mencari-cari apa ya, kayak wangsit atau apa begitulah. Nah itu yang sering dia jadi terjebak kepada bukan hasil dia berzikir, hasil dia berdoa, hasil dia ibadah, tapi dia dapat dari hasil semata-mata merenung gitu, merenung kosong, lalu dapat petunjuk. Nah ini yang kadang-kadang berbahaya, dan itu sebetulnya bukan dari Allah jadinya. Tapi kalau dia jadi penyair karena dia rajin ibadah, dia rajin sholat, kemudian terpikirkan oleh dia apa yang baik dia akan sampaikan, atau baik akan dia tulis, atau yang baik yang akan dia informasi kepada orang banyak, insya Allah itu menjadi hal-hal yang baik karena dia dalam kondisi lebih dekat kepada Allah. Memang tetap kalau kita melihat ayat ini, secara nggak langsung ayat ini menerangkan kepada kita hati-hati terhadap para penyair. Mengapa? Karena dulu Nabi kita sendiri sudah sebaik itu ya, menyampaikan nilai-nilai kebenaran, dia benar pun masih dianggap penyair. Padahal dia benarnya dapat wahyu dari langit. Jadi dikhawatirkan nanti kalau kita jadi penyair yang baik sekalipun, itu dua hal tadi yang saya bilang. Satu, kita bisa dianggap sebagai orang yang kata-katanya selalu benar. Nah, itu karena apa yang kita sampaikan ternyata cocok, puji-pujian kepada si fulan, memang orang itu ternyata layak dipuji. Ya. Hal-hal yang sifatnya katakanlah kita menempatkan orang pada porsinya dalam bentuk penghinaan ataupun puji-pujian,
kita itu menempatkannya dalam hal yang proporsional begitu. Jadi bukan karena kita dibayar kita puji, kita lagi tidak dibayar lagi dibenci kita hina, bukan itu. Tapi betul-betul semata-mata karena hal yang bersifat pikiran kita yang tadi, karena dipengaruhi oleh nilai ibadah, dipengaruhi oleh kedekatan kita kepada Allah, maka puji-pujian itu ikhlas, tulus. Nah, orang nanti nggak bisa bedakan itu yang tulus sama yang nggak tulus, lantaran kata-kata syair kita itu cuma dianggapnya sebagai syair. Padahal buat kita yang menyampaikannya, kita bersyair itu dapat inspirasi, dapat nuansa dari wahyu, dari langit, dari nilai-nilai kebenaran. Itu begitu. Jadi istilahnya kalau orang yang sudah di dalam dunia syair, biasa berpuisi, ya nggak apa-apa. Cuma buat mereka barangkali lebih baik, lebih mendekatkan diri mereka kepada Allah, supaya tidak mudah mencampuri nilai-nilai syair yang dihasilkannya dari hasil pengaruh dia berdusta. Karena dia lebih dekat kepada Allah. Karena kalau tidak, cenderung itu berdusta. Dan itulah yang dituduhkan oleh orang-orang dulu kepada Nabi. Sebagus itu, wahyu yang Nabi punya, isinya Al-Quran sekarang kita ini, itu dituduh itu adalah syair jadinya. Padahal Nabi tidak pernah bersyair sebelumnya. Bayangkan kalau Nabi dulu ahli syair. Nah, kalau dulu Nabi pintar bersyair, lalu Nabi menyusun Al-Quran kayak begini, udah pasti tuduhan mereka seolah-olah adalah tuduhan yang benar, beralasan begitu. Makanya Nabi dijadikan oleh Allah tidak bisa baca tulis, ya, tidak bisa berkemampuan ya urusan fisik dalam mencapai ilmu. Ilmu beliau betul-betul langsung dari Allah, kan begitu. Nah ini yang untuk membuktikan bahwa apa yang beliau sampaikan betul-betul wahyu dari Allah. Karena beliau nggak pintar sebelumnya. Kalau beliau pintar sebelumnya bikin kata-kata indah, kata-kata puitis, maka bunyi ayat misalnya, idza sama'un fatarat wa idzal kawakibun tafarat wa idzal biharu fujirat wa idzal quburu bu'thirat alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Maka orang akan bilang, itu Nabi lagi berpuisi itu. Karena dia dulunya jago puisi. Nah, itu begitu. Justru Allah takdirkan beliau tidak berlatar belakang puisi tadi, maka beliau sampaikan buat kita yang berakal sehat tetap menilai itu kebenaran. Tapi buat orang yang punya penyakit di hati tetap akan menuduh dengan tuduhan yang buruk, seolah-olah Nabi dipengaruhi oleh syair-syair itu. Jadi bukan berarti jelek. Kalau yang sudah memang profesinya itu, ya silakan aja teruskan. Tapi cobalah lebih mendekatkan diri kepada Allah agar yang disampaikannya adalah juga bernuansa atau ada inspirasi dari wahyu atau dari kebenaran. Saya kira itu, ya. Kalau belum jadi, jangan jadi penyair. Kalau udah jadi, udah pinter, ya sudahlah, gitu teruskan. Saya kira begitu. Karena saya suka ini Pak Ustadz. Jadi kalau ada teman gitu ya yang resign gitu dari kantor gitu kan, biasanya kirim email segala macam gitu. Kadang-kadang kalau sama apa maksudnya ini teman di kantor yang memang dekat gitu ya Pak Ustadz ya, yang memang berkesan lah dalam pekerjaan gitu. Itu kadang-kadang suka saya cuman apa terima kasih, mohon maaf segala macam gitu. Terus kadang-kadang saya suka terpikir untuk membuat puisi dan kadang-kadang memang seringkali dalam membuat puisi itu saya hanya ya diem aja ya sambil mikir mencari inspirasi gitu ya terus akhirnya udah ngetik ya 5 menit selesai 10 menit selesai gitu dikirim gitu. Ya, Nah itu apakah juga berbahaya? Padahal saya nggak pernah untuk bikin puisi-puisi secara rutin ngomong apa segala macam gitu. Kadang-kadang kalau sekarang lagi musimnya berpantun gitu ya, kalau disuruh berpantun juga saya nggak bisa gitu. Tapi nggak tahu kenapa ya alhamdulillahnya ya tahu-tahu keluar aja yang kalimat yang jadinya indah-indah gitu. ya, ya nggak apa-apa. Yang penting kitanya tetap konsisten di dalam urusan keimanan ini. Sekali-sekali seperti itu ya nggak apa-apa. Kecuali kita kondisinya jauh dari Allah, ya. Kita lalu buat kata-kata seperti itu yang dikhawatirkan itu ada pengaruh setan gitu. Itu aja. Kalau kita dekat kepada Allah, insya Allah itu malah kesimpulan-kesimpulan dari apa yang kita biasa baca dalam Al-Quran, dari apa pendekatan-pendekatan kita kepada Allah. Nah, itulah kesimpulan di hati kita. Karena kan setiap orang punya pengalaman batinnya sendiri-sendiri. Nah, pengalaman batin yang sendiri-sendiri itu harus dijaga secara hati-hati pula,
jangan sampai kena pengaruh dari setan itu sendiri. Kita harus jaga dengan kita lebih sering mendekatkan diri kita kepada Allah dan mohon kepada Allah. Makanya kita disuruh setiap hari baca surat, baca ayat kursi, baca ikhlas, al-falaq, an-nas setiap mau tidur, karena kita khawatir ketika kita tidur itu pengaruh setan lebih kuat daripada pengaruh yang sudah kita lakukan tadi. Kita udah sholat, kita udah ngaji, kita udah ibadah, lagi tidur setan mengaruhi kita. Bukan kita lagi sadar kita mampu mengontrol diri. Itu begitu kita lagi istirahat, kita ada pengaruh setan di dalamnya. Itu yang kita khawatirkan. Makanya sunnahnya melakukan itu. Itu khususnya bagi mereka yang ya sudah dalam kebenaran, tapi dia khawatir akan tergoda juga oleh godaan-godaan setan. Bagaimana dengan ayat kelima dari Al-Baqarah? Hudan mirobihim. Dengan firasat tadi. Kan itu janji dari Allah akan memberi petunjuk kepada kita. Apakah ini karena kita merujuknya ke Al-Quran? Jadi itu merupakan suatu petunjuk dari Allah daripada pikiran kita sendiri dalam menyelesaikan masalah. Iya, tapi tidak terkait dengan ayat itu tadi. Kalau ayat kelima surat Al-Baqarah itu menjelaskan tentang sifat-sifat orang muttaqin. Itulah gambaran orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Tidak terkait langsung. Tetapi penjelasan tadi bisa ada benarnya bahwa apa yang dirasakan oleh kita sebagai orang mukmin tergantung pengalaman kita. Kalau pengalaman kita adalah pengalaman kedekatan diri kita kepada Allah, maka apa yang kita sampaikan dalam bentuk kata-kata indah itu sebagai seorang penyair kah, apakah penyair yang amatiran atau penyair yang profesional sekalipun, itu insya Allah akan berisi inspirasi dan nuansa-nuansa yang sesuai dengan wahyu. Itu begitu. Bisa saja. Ya katakanlah seperti tokoh ahli puisi ini, Taufik Ismail, misalnya beliau. Dia kan kata-katanya kan bagus itu. Atau W.S. Rendra dulu setelah dia bertaubat. Itu kan kata-katanya bagus. Itu insya Allah pengaruh wahyu. Karena setelah itu beliau bertaubat dekat kepada Allah. Tapi kalau orang itu tidak beriman, orang itu muslim tapi perbuatannya jahat, suka berdosa dan berbohong, itu hati-hati itu. Itu kata-katanya indah, tapi menggiring kita kepada tujuan tertentu yang kita belum tahu, akhirnya nanti kepada kesesatan. Itu begitu, itu yang dikhawatirkan. Mengingatkan aja kepada kita, awalnya sebetulnya singgungan tentang penyair ini bukan inti surat ini sebetulnya. Inti surat ini sebetulnya untuk menenangkan hati Nabi yang bersedih karena sudah berdakwah sekian lama masih belum diterima oleh orang-orang pada umumnya. Nah, disinilah Allah menerangkan bahwa mereka-mereka yang selama ini menuduh Nabi dengan tuduhan para penyair, tuduhan bahwa Nabi ini dapat wangsit, dapat wahyu dari setan, dapat ini semua, itu dibantah oleh keterangan ayat ini. Tujuannya adalah sebetulnya bahwa yang Nabi alami ini baru sedikit dibandingkan dengan apa yang dulu dialami oleh para Nabi sebelum beliau. Ujiannya juga begitu berat. Pengikutnya nggak ada, dakwahnya sudah sampai 900 tahun, seperti Nabi Nuh. Berapa orang? Nah itu gitu. Jadi sebetulnya ini kasus yang diangkat oleh Allah ya untuk memberitahu kepada Nabi yang engkau alami baru segini, nah, sedikit. Sebenarnya yang dialami oleh para Nabi yang dulu lebih besar lagi. Meskipun buat kita jadi pembelajaran yang berharga, kita jadi tahu tentang siapa itu para penyair, seperti apa perbuatan para penyair dan lain-lain. Masya Allah, inilah mukjizat Al-Quran yang ditembaknya satu sisi, tapi kenanya kepada semua. Sehingga kita pun dapat pelajaran dari hal-hal yang lain. Syu'ara ayat 200, yaitu demikianlah kami masukkan Al-Quran ke dalam hati orang-orang yang durhaka. Ini karena mungkin saya menjadi terjemahannya atau bagaimana ini Pak? Maksudnya? Maksudnya kadzalika salaknahu fi qulubil mujrimin. Ya. Ini saya begini, tadi ini saya punya pemahaman hati itu dalam kekuasaan Allah dan fitrahnya gitu. Jadi kalau saya ingat surat Anas, wasfis sudurinas, jadi godaan itu hanya di dada kita, nggak sampai di hati. Tapi kalau dosa itu jadi menutupin
kayak menutupin hati kita yang memang sebetulnya fitrah kita gitu, Pak. Tapi begitu membaca surat ini, ayat ini, ke hati juga ini rupanya yang sampai tersulut. Tapi juga saya teringat pada hadis yang mengatakan baik hatinya orang itu seperti hatinya kan gitu, Pak. Kalau hatinya buruk itu, oh ya juga maunya. Tapi saya pemahaman karena wasfi sudurinas itu di dada, kemudian saya melihat hati ini fitrahnya ya sebetulnya suci gitu kan gitu. Hanya karena perbuatan kita dosa seperti tadi, dosa setan itu ya main di dosa itu nutupin kita, dia nggak bisa masuk ke dalam hati kita gitu. Ini pemahamannya bagaimana, Mbak, ya dengan ini? Iya, gini sebetulnya. Kita dalam melihat semua yang Allah wahyukan kepada Nabi ini, kita harus melihatnya bahwa ini adalah sebetulnya murni petunjuk. Petunjuk itu ada dua. Petunjuk yang sifatnya fisik, memberikan arahan, tuntunan jalan, dan petunjuk yang mengisi kepada hati kita, yang memberikan kita kepada ketenangan hati, kemudahan dalam melangkah, kemudahan dalam beribadah, ringan dalam menjalankan kewajiban. Itu juga petunjuk. Itu yang disebutkan huda atau hidayah, itu sifatnya seperti itu. Nah, ada orang yang tidak begitu. Ketika Al-Quran dia turun, nah ini yang disebutkan dalam ayat 200 ini. Dia hanya dapat petunjuk yang sifatnya fisik. Karena di hatinya tidak ada keterbukaan untuk menerima kebenaran sebetulnya. Orang ini cenderung bersikap zalim. Hatinya penuh dengan rasa dengki. Jadi kalaupun dia belajar Al-Quran, ya hasilnya seperti orang-orang munafik belajar Al-Quran. Nah, itu begitu. Seperti makanya ada orang kalau belajar Al-Quran atau belajar ilmu tentang Islam, tapi hatinya belum dibersihkan, belum disucikan, maka yang terjadi adalah akan melahirkan orang-orang yang istilahnya munafik, berilmu atau fasik ya munafik. Dia berilmu, tapi ilmunya tidak untuk mendukung nilai-nilai kebenaran itu sendiri. Ya, jadi istilahnya seperti kata-kata Ibnu Qayyim pernah begini. Beliau pernah mengatakan, orang yang berdakwah tanpa tazkiyah akan melahirkan generasi berilmu, tapi keras atau kasar, benar tapi merusak. Dalilnya benar, tapi dia merusak. Itulah karena kesalahan metodologi dalam belajar tentang Islam itu sendiri. Suatu saat mungkin saya akan jelaskan belajar metodologi yang benar di dalam Islam, karena banyak anak-anak sekarang belajar tentang Islam, belum apa-apa udah mau ngafalin Quran. Belum apa udah mau belajar tentang ilmu fikih, tentang belajar ilmu tasawuf, tentang belajar ilmu-ilmu yang lain. Padahal Nabi diutus itu dalam Al-Quran dikatakan huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minallahi yatlu alaihim ayatihi. Jadi Nabi diutus itu pertama bacain dulu ayat Quran aja, dibacain dulu. Wa yuzakkihim, baru mensucikan hati mereka. Baru kemudian wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, mengajarkan kepada mereka hikmah Al-Quran dan hikmah Al-Quran dan hadis. Baru diajarin belakangan. Jadi ilmu itu belakangan. Diajarin dulu adab, diajarin dulu akhlak. Kayak anak-anak kita, ya, ajarin dulu bagaimana beradab sama orang yang lebih tua, sama orang yang lebih muda. Kalau dia belum tahu tentang adab, bagaimana jadi orang berilmu, tapi dia sudah punya ilmu, nanti jadi orang hebat, orang besar, tapi dia sombong. Dia nggak memandang orang lain. Dia nggak tahu bagaimana memandang orang yang lebih tinggi darinya, yang lebih rendah darinya. Nah, itu ini banyak terjadi. Orang sekolah, tapi adabnya nggak diajarin. Nah, itu begitu. Ini yang banyak terjadi dalam kehidupan sosial kita seperti itu. Ya. Nah, itu kira-kira penjelasan ayat 200 itu. Orang kafir kayak begitu kalau terima Quran. Kita orang beriman tidak begitu. Karena kita sudah belajar dari mendekatkan diri kita kepada Allah dulu. Nah, baru kita belajar ilmu itu sendiri. Kira-kira begitu. Baik, alhamdulillah. Allahumma iyyaka na'budu wa laka nusalli wa nasjud. Narju rahmatak wa nakhsha 'adzabak. Allahumma ansur ikhwanana muslimin alladziina jahadu fi sabilika. Allahumma a'izal Islam wal muslimin. Allahumma ighfir lana warhamna waghfir warham aba'ana wa ummahatina wa man awsana bidu'a. Allahumma ansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Demikian, ya saya mohon maaf Jazakallah khair. semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.